masa panjang jembatannya itu. Jadi kayak gimana tuh panjangnya? Wallahu a'lam. Tapi mengalami masa panjang itu sampai ada yang bisa masuk surga, ada yang kemudian terjatuh ke dalam api neraka. Di neraka ada yang cuman mampir bentaran habis itu naikin. Ada yang lama di dalam neraka tapi akhirnya selamat juga. Ada yang selama-lamanya di dalam neraka. Jadi sekalian saya muliakan, itu masa panjang, segitu panjangnya itu. Sampai membuat Nabi Nuh yang waktu hidup di dunia umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh tuh paling panjang. Umurnya waktu hidup 1000 tahun. Itu ditanya sama malaikat. Ya Nuh, kaifa wajadta dunia? Wahai Nuh, kamu waktu hidup di dunia berasanya kayak gimana gitu? Selama apa kamu hidup di dunia? Dibandingin masa kuburan, habis itu masa mahsyar, habis itu masa panjang hisab, masa panjang sampai lewatin jembatan. Gimana perasaan kamu Nuh? Nabi Nuh bilang, mali walid dunya illa wa ka'anni dakhaltu min bab wa kharajtu min babin akhar. Saya waktu hidup di dunia kayak masuk rumah aja, masuk dari satu pintu lewat kemudian keluar dari pintu yang lain. Hidup saya kayak cuma mampir doang. Kayak lagi transit bentaran, kayak lagi lewat doang gitu di dalam sebuah rumah, teman-teman saudaraku sekalian. Kayak kamu lagi mau jalan, kemudian tunggu dulu, ketinggalan HP, gitu kayak gitu. Kamu kemudian masuk aja gitu ke dalam rumah, set ngambil HP keluar, kayak gitu tuh. Nabi Nuh bilang, saya waktu hidup di dunia seperti saya masuk dalam sebuah rumah, masuk dari satu pintu depan kemudian keluar lewat pintu belakang. Betapa sangat singkatnya. Teman-teman saudaraku sekalian, cuman masalahnya nih di hidup kita yang singkat ini. Masa panjang kuburan, masa panjang mahsyar, masa panjang hisab, perhitungan, masa panjang melewati jembatan, masa panjang dibentangkannya telaga, masa panjang digiringnya umat di belakang pimpinan-pimpinannya, sampai masa panjang apakah surga ataukah neraka yang tidak ada ujungnya itu. Bagaimana kamu menjalani masa? Saya ulangi teman-teman, masa panjangmu di akhirat nanti dimulai dari masa panjang kuburmu hingga mengorbankan yang di sana dengan sedikit kesenangan yang kamu coba inginkan di atas muka bumi ini. Jangan mau-maunya buang kesenangan di akhirat nanti. Jangan mau teman-teman saudaraku sekalian, jangan mau. Jangan mau. Nih sisa hidupmu ini pastikan. Kamu hidup di atas muka bumi ini cuma mampir. Sebentar banget. Sampai datang ajal menjemputmu teman-teman. Pas katanya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Beliau mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha. Karenanya penting bagimu. Kamu deketi Allah lewat Nabi Muhammad. Dunia jadikan tempat mampir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampir cinta kepada Allah, mampir cinta lewat kekasih Allah Nabi. Mudah-mudahan yang udah diterusin, yang belum kamu akan kembali pulang ke sana. Kalau kamu hidup di dunia cuman buat nyari dunia, teman-teman, demi Allah tidak ada duniamu yang bisa kamu bawa masuk ke dalam alam kubur. Dia punya anak tapi soleh. Dia dari seorang bapak kaya raya dan soleh. Dia punya anak banyak. Anak-anaknya sayang sama dia. Dia bilang, waktu mulai sakit dikumpulin anak-anaknya, dia bilang, nak, bapak mau pesen pakai waktu ikutan nonton bola.
Bapak sayang banget nih mau kos kaki nih, tolong masukin kalau bapak meninggal dunia. Sedikit sekalian saya muliakan, karena dia seorang bapak yang soleh, seorang bapak yang sangat cinta sama anak-anaknya juga. Anak-anaknya tuh sangat ingin melaksanakan wasiat bapak-bapaknya. Jadi begitu meninggal dunia tuh disiapin tuh kos kaki. Sedikit sekalian, waktu habis dimandikan si anak udah siap-siap mau kos kakinya. Yang mandiin jenazah kan bingung. Mau diapain tuh? Pakein kos kaki? Nggak boleh. Iya nggak apa-apa deh Pak, udah biarin nih amanat dari Bapak. Saya nggak bisa, nggak ada ceritanya. Saya ngafanin orang pakai kos kaki. Kos kaki bola pula, nggak boleh, nggak boleh. Dia bilang, Pak minta tolong Pak, udah ini aja deh Pak, yang lain-lain kita nggak ini deh Pak. Nggak pakai, nggak mau. Lagi berdebat antara tukang ngafanin sama anak-anaknya, datang temen bapaknya. Dia bilang, bentar nih, ntar. Saya nih dipesenin sama bapak kamu nih suruh bacain surat nih. Kalau bapak meninggal dunia sebelum dikafanin. Apa isi suratnya? Anak-anakku sayang, saya tahu sekarang pasti kalian lagi memperjuangkan. Memakaikan kaos kaki buat bapak. Nah, bapak nggak segitunya kepengen pakai kaos kaki dalam kuburan. Enggak nak. Bapak cuman lagi mau ngasih tahu kalian, sebegininya banyak harta bapak hidup di dunia, sekedar bawa kaos kaki ke dalam kuburan nggak diperbolehkan. Jadi Bu, yang punya gelang banyak, kalung banyak, itu gelangmu, kalungmu nggak akan kamu bawa ikutan dalam kuburan. Yang punya mau mereknya Samsung atau Samsung, mau iPhone ataupun tomat, ya, mau mereknya apaan juga tuh, nggak ada yang bisa kamu bawa masuk ke dalam alam kubur. Nggak ada yang bisa. Ntar kubur bapak, kubur mama, ntar pakein AC ya, mama kan nggak tahan panas. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Gak ada yang kamu bakalan bawa mati dari harta duniamu. Lah kamu pikirin tuh, kalau misalnya dalam hidup yang kamu perjuangkan cuman sekedar rumah, cuman sekedar mobil, cuman sekedar pekarangan, cuman sekedar harta dunia, saham, nilai nominal uang, semuanya bakalan kamu tinggal ketika kamu mati teman-teman saudaraku sekalian. Dan saya kasih tahu ya, semakin banyak yang kamu tinggalkan, semakin mungkin anak-anakmu pada rebutan. Betul gak? Semakin mungkin, semakin banyak yang kamu bawa saat meninggal, semakin mungkin anak-anakmu pada rebutan. Kamu mau, kamu mati anak-anakmu malah pada beranteman? Kamu mau anak-anakmu mati malah pada bertengkaran? Nggak ada teman-teman saya sekalian. Jangan mau kayak begitu. Jangan mau kayak begitu. Maka jangan tinggalkan. Jangan berpikir untuk meninggalkan harta banyak-banyak buat anak-anakmu. Maksud saya jangan itu prioritasmu dalam kehidupan. Bagus dah saya mati, harta saya ini cukup buat 7 turunan 8 tanjakan. Nggak usah. Nggak usah. Ada orang nih bilang, saya ini adalah keturunan orang kaya. Dulu tuh, kakek saya itu orang yang hartanya itu nggak habis dimakan 7 turunan. Lah kamu kenapa miskin? Saya keturunan ke-8. Udah kehabisan ya. Ya Allah, insya Allah. Jangan teman-teman, jangan mati bawa sesuatu yang gak bisa kamu bawa. Jangan mati berbekal sesuatu yang gak bisa nemenin kamu di dalam alam kubur. Apa tuh? Harta gak ada yang bisa kamu bawa. Apalagi tahta gak ada yang bisa kamu bawa.
Dalam alam kubur nggak ada ceritanya. Malaikat mungkar nakir tuh waktu mau nanyain, permisi Pak Dokter, nggak ada ceritanya. Mohon maaf Bu Dokter, nih saya mau mengajukan pertanyaan. Atau dibacain gelarnya gitu, nggak ada ceritanya teman-teman, nggak ada ceritanya. Mau apapun gelarmu, apapun profesimu dalam kehidupan, mau itu profesi duniawi atau bahkan profesi akhirat sekalipun, ustazah permisi, nggak ada ceritanya. Malaikat mungkar nakir datang sama saya gitu kan, oh ini ustazah nih, udah ngajar dari umur 20 tahun, kita harus hargai. Nggak ada ceritanya teman-teman, nggak ada ceritanya. Respect ustazah, assalamualaikum gitu, nggak ada. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nggak kamu bawa pangkatmu, posisimu, nggak ada yang kamu bawa dalam alam kuburan. Maka jangan terlampau kegedean, menggila-gilai pangkat. Jangan, takut nyesel. Atas nama cinta saya sampaikan padamu teman-teman sekalian. Atas nama sayang saya sampaikan padamu. Enggak usah segitunya mah harta, enggak usah segitunya mah tahta. Enggak usah segitunya sama cinta manusia. Urusan dicintai suaminya, urusan dicintai suamimu, kamu halalkan segala cara. Dari cara-cara perawatan muka yang haram, sampai segala cara-cara pergi ke dukun dan lain sebagainya, pasang susuk, pasang ini itu segala macem gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak usah segitunya. Nyesel nanti kamu begitu masuk dalam alam kubur. Sebelum kamu nyesel teman-teman, nyeselnya itu untuk masa panjang. Kamu di kuburan bakal lebih lama dari hidup kamu di dunia. Kamu di mahsyar jauh lebih lama dari masa kamu di kuburan. Kamu di akhirat surga neraka gak ada batas akhirnya. Pastikan hidup kamu yang sebentar di dunia ini jadi sarana kamu buat menumpuk bekal. Apa bekal yang bisa kamu bawa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Rasulullah. Rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah. Pastikan kamu bawa dua hal tersebut. Pastikan di sisa hidupmu, saya di dunia hanya mampir. Mampir apa? Mampir taat kepada Allah, mampir nyari syafaat Rasulullah. Gitu. Insya Allah. Biar gak kegedean nyesel, teman-teman. Saya suka bayang-bayangin ya Allah, gimana ya kalau malaikat Israel datang? Gimana ya kalau waktunya tuh nyawa ditarik sama malaikat Israel? Dari ubun-ubun sini lagi nih ngambilnya. Bagaimana dulu waktu niupin kan dari ubun-ubun juga. Narik dari sini juga nih. Makanya kaki duluan tuh yang dingin. Kakinya udah gak gerak, udah dingin. Karena ruhnya udah gak ada lagi di kaki. Cabutnya kan dari atas. Sehingga sekalian saya suka bayangin gitu. Kalau saat itu Allah menutupkan pintu bagiku. Kalau saat itu Allah menutupkan pintu bagimu. Kalau saat itu Allah murka padaku. Kalau Allah saat itu Allah marah padamu, kemana kamu akan pergi teman-teman? Kemana saya harus pergi? Kalau Allah menutupkan pintu rahmatnya dari saya, dari kamu, kita bisa protes apa sama Allah? Gak ada yang bisa kamu belain. Kamu gak bisa negosiasi.
kamu gak bisa bikin perjanjian. Yang bisa kamu lakukan saat itu seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa yaqulu rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya Allah, balikin saya, sisain ya Allah, 2 jam aja ya Allah, 2 jam aja ya Allah. Balikin lagi hidup saya ya Allah, jangan sekarang ya Allah, setengah jam aja, dah setengah jam ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya bakal ngerjain kebaikan ya Allah. Saya mau sujud dulu ya Allah. Saya mau hadir majelis dulu ya Allah. Saya mau sumbangin harta saya dulu ya Allah. Saya mau minta maaf dulu ya Allah sama orang-orang yang pernah saya sakiti, yang pernah saya zalimi, yang pernah saya ambil haknya. Kalla, kata Allah, gak bisa lagi. Gak bisa lagi. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Udah habis waktunya. Udah habis waktunya. Terus saya bayangin juga, alangkah beruntungnya saya jika andai di saat dicabut nyawa saya, alangkah beruntungnya dirimu jika di saat cabut nyawamu dibukakan pintu rahmatnya lebar-lebar. Allah menjemputmu dengan kasih sayangnya. Dibisikkan di telinga hatimu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, wahai pemenang dalam kehidupan, yang selalu menghadirkanku dalam hatinya, yang selalu mengingatku dalam waktu-waktunya, yang selalu menjadikan aku alasan berbuatnya, yang selalu bercita-cita keridhoanku dalam hari-harinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saya gak bisa bayangi betapa senangnya saya. Andai di saat akhir hidup saya mendengar panggilan darinya, Halimah, waktumu pulang. Irji'i ila rabbik, saatmu kembali kepada Tuhanmu. Radiyah, kamu cinta padanya. Mardiyah, kamu pun dicintai olehnya. Kamu ridho padanya, Allah pun ridho padamu, Halimah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam tempat ternikmat surgaku. Gimana jika kamu di saat matimu disambut dengan keridhoannya? Saya selalu senang bayangin kalau saat dicabut nyawa saya, Nabi Muhammad berkenan hadir untuk saya. Sekurangnya sebagai seseorang yang selalu saya ceritakan di majelis-majelis saya. Sekurangnya sebagai seseorang yang selalu saya sebut-sebut namanya dalam hari-hari saya. Dan saya mengajak umatnya untuk selalu mendekat
dekat kepadanya. Katanya Nabi Muhammad kan manusia paling baik. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, katanya Nabi Muhammad suka sebut-sebut orang yang suka menyebut-nyebut namanya. Saya berharap di saat saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menyebut nama saya. Saya berharap di saat saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menjemput saya. Nah, ketakutan. Saya rasa jika itu terjadi, saya rasa saat itu terjadi, enggak apa-apa hidup di dunia saya. Meski hari-hari saya berlelah-lelah, meski hari-hari saya andai tak ada siapapun menyayangi saya tak akan pernah masalah. Teman-teman, jika itu cita-cita saya, tidakkah sebaiknya juga jadi cita-citamu? Mati dijemput Nabi. Enak kan pasti? Mati dijemput Nabi. Bahagia pasti. Sekarang PR-nya satu. Pantas enggak? Tanyakan pada dirimu. Sudah pantaskah saya menjadi seseorang yang apabila saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menjemput saya? Tanyakan pada hatimu, teman-teman. Tanyakan pada dirimu, sudah cukupkah kamu mendekat selama ini kepadanya? Bukankah Allah jadikan ia sebagai pemegang kunci surga? Maka sedemikian tingginya Allah meletakkan dirinya bagi umat manusia. Jangan pernah mau jauh. Jangan mau jadi orang yang gak dikenal sama beliau. Mendekatlah, mendekatlah. Waktunya gak lama lagi. Kalau kamu dalam hidupmu jadi istri yang gak pernah disayangi sama suami, menurut saya gak apa-apa. Asal jangan jadi seseorang yang gak disayang sama Nabi. Sakit kamu nantinya. Kalau kamu dalam hidupmu, Bu, sesudah tua anak-anakmu sepertinya tidak terlalu peduli padamu, menurut saya enggak apa-apa. Asal Nabi Muhammad mau mengurusmu. Asal Nabi Muhammad mau peduli padamu. Asal Allah menyayangimu. Asal Allah mau mengurusmu. Jangan sampai kamu kehilangan Allah, kehilangan Rasulnya. Hanya karena kamu sibuk mencari-cari dunia dan isinya. Hanya karena kamu sibuk mencari-cari cinta manusia di atas muka bumi ini. Sengsara kamu kalau begitu. Hidupmu sisa sebentar, segeralah berbekal. Umurmu sisa sebentar, jangan lagi tunda-tunda kebaikan.
dalam umur yang udah Allah kasih sama saya. Saya udah lihat. Kematian menyedihkan sekaligus juga saya udah lihat. Kematian paling menyenangkan. Umi saya meninggal dunia hampir sebulan yang lalu. Belum sebulan, kurang 3 hari, sebulan. 27 hari yang lalu umi saya meninggal dunia. Meninggalnya ringan banget. Padahal badannya nggak ringan. Beliau cukup gemuk teman-teman. Apalagi di akhir-akhir hidupnya. Tapi saat jenazahnya dibawa, itu sampai yang ngiring jenazah tuh bilang, Masya Allah, Umi Nung, Masya Allah. Jenazahnya nggak jalan, lari. Jenazahnya kayak nggak lari, terbang. Padahal badan beliau cukup gemuk. Tapi tuh kayak lari gitu. Sampai abang saya tuh nyusuk naik motor nggak keburu juga. Yang ngikut jenazahnya di belakangnya tuh ikutan lari-lari teman-teman. Saya ketika melihat itu, saya jadi terbayang hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, jenazah tuh kalau lagi dibawa menuju kubur, itu akan teriak-teriak. Dengan teriakan yang didengar semua orang, semua makhluk, kecuali orang sama jin. Kecuali manusia sama jin yang gak bisa dengar. Sisanya yang lain semua dengar. Tikus dengar, kucing dengar, setan dengar, malaikat tentu saja dengar. Semua makhluk-makhluk dengar. Semut-semut teriakannya. Apa teriakannya? Kalau dia adalah tipe orang yang ketika meninggal dunia Allah tutupkan pintu rahmatnya. Nabi Muhammad gak sebegitu kenal sama dia sehingga tidak berkenan mensyafaatinya. Ketika dia meninggal dunia, hidupnya sibuk dunia mulu yang dia pikirin. Bahkan iman tercabut dari hatinya di saat sakaratul maut. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika dia dibawa menuju kuburnya, dia berteriak, Ya wailakum aina tadhabuna bi irji'uli. Kembalikan saya ke rumah, saya gak mau pergi. Kalian kemana bawa saya? Tolong balikin saya ke rumah saya. Saya gak mau jauh dari anak saya. Suami saya mencintai saya. Saya akan lakukan apapun buat dia, tolong balikin saya. Saya punya rumah yang nyaman. Udah saya bangun rumah saya. Udah saya baru pasangin AC rumah saya. Balikin saya ke rumah saya. Adakah kamu mau menjadi yang kesekian yang berteriak seperti itu? Kata Nabi Muhammad, atau pemenang-pemenang kehidupan, atau orang-orang yang berhasil melampaui dunia. Dia berhasil lewat dari urusan dunianya. Hidup dengan taat, sebab dia tahu ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dia tahu hidup hanyalah sesaat. Dia jadikan saat-saat dalam hidupnya sebagai waktunya untuk mengerjakan taat. Dia tahu hidupnya hanya sebentar. Karenanya dia pakai hidupnya itu untuk mendekat kepada kekasih pencipta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ia pun berhasil pulang dari dunia ini dengan membawa rahmatnya Allah, dengan membawa cintanya Rasulullah. Maka ketika ruhnya dibawa, ketika jasadnya dibawa, jenazahnya dibawa, saat itu ia pun berteriak-teriak,
asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira ghadban. Cepetan bawa saya, jangan lelet-lelet, ayo buruan, saya udah gak sabar berjumpa Allah yang Maha Rahman. Ia telah menemui saya dengan keridhaan. Segerakan bawa saya, cepetan bawa saya. Saya sudah tak sabar lagi untuk bersama kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada salah satu dari dua kelompok orang ini, kamu akan menjadi. Kepada salah satu dari dua kelompok orang ini, kamu akan menjadi salah satu dari keduanya. Di sisa waktu yang Allah beri padamu, di sisa waktu yang Allah beri padaku, mari segera memastikan langkah, teman-teman. Mari segera memastikan langkah. Sayyidina Bilal bin Rabah dan para sahabat-sahabat yang lainnya kurang lebih sama, dengan cerita yang berbeda-beda. Kurang lebih sama, dengan cerita yang berbeda-beda. Sayyidina Bilal ketika datang sakaratul maut, saat beliau terlihat seperti kesakitan, menggigit bibirnya, menggenggam tangannya, berkerut dahinya. Istrinya berteriak-teriak, wa karbah ala Bilal, wa karbah ala Bilal. Dusiannya Bilal, dusiannya Bilal, kesian Bilal. Bilalnya kemudian justru berteriak, wa tarabah gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Kamu salah, ucapkan alangkah beruntungnya Bilal, senangnya Bilal, karena Bilal besok hari sudah bersama dengan kekasih hati Nabi besar Muhammad dan para rombongannya. Nabi Muhammad dan rombongannya. Nabi Muhammad punya rombongan. Adakah kamu pantas untuk menjadi salah satunya? Teman-teman saudaraku sekalian, rombongan Nabi Muhammad hamba-hamba Allah yang soleh-soleha. Rombongan Nabi Muhammad hamba-hamba Allah yang bersih hatinya. Rombongan Nabi Muhammad hamba-hamba Allah yang tidak ada kebencian kepada siapapun dalam hatinya. Rombongan Nabi Muhammad orang-orang yang menjaga sholatnya. Rombongan Nabi Muhammad anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Rombongan Nabi Muhammad adalah pasangan yang menjaga hak pasangannya, entah istri ataupun suami. Rombongan Nabi Muhammad adalah orang-orang tua yang menyayangi dan mendidik anak-anaknya dengan jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian, duniamu ini semuanya akan kamu tinggalkan. Gak usah bela mati-matian apa yang tidak kamu bawa mati. Gak usah segitunya sama sesuatu yang tidak akan kamu jadikan bekal menuju kuburmu nanti. Yuk, benerin langkah. Mari taubat pada Allah SWT. Ya Allah, ampuni kami dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami semua dengan berkat Nabi Muhammad. Tatkala ajal datang menjemput kami, ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Kami ngaku, ya Allah, ada begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan, yang jika Engkau
mau memperhitungkan dosa-dosa kami. Tak ada siapapun di antara kami yang selamat ya Allah. Ya Allah, kami tahu di masa lalu kami adalah seseorang yang belepotan dengan dosa. Kami tahu ada banyak di antara kami yang jika Engkau memperhitungkan dosanya, tak akan ada kesempatan baginya untuk selamat kelak di akhirat. Akan tetapi pada hari ini kami bertaubat padamu ya Allah. Ampuni dosa kami sebelum kami mati ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jangan biarkan ada satu pun di antaranya yang tersisa. Semuanya ya Allah. Ampunin dosanya. Semuanya ya Allah. Ampunin dosanya. Yang dosanya kecil ataupun besar, yang dosanya sedikit ataupun banyak, ampunilah semuanya ya Allah. Kasihanilah dia ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Kasihanilah dia ya Allah. Allahumma ya Allah. Ada bahkan di antara kami yang tidak terlalu takut karena justru terlalu besar dosanya ya Allah. Ia tidak mengerti tentang-Mu ya Allah. Ia tidak mengerti betapa bahayanya kehidupan yang akan ia jalani nantinya jika Engkau tidak mengampuninya. Ampunilah dia ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Di sisa hidup kami minta padamu ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisi-Mu dari segala perbuatan dosa, jagakan kami juga bersama mereka ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjadikan kehidupan yang begitu indah untuk para wali-wali-Mu, untuk orang-orang mulia di sisi-Mu, untuk para guru-guru kami ya Allah, yang begitu indah menjalani kehidupannya. Allahumma ya Allah, sertakan kami bersama mereka ya Allah. Pandang kami sesudah Engkau memandang mereka ya Allah dengan pandangan yang sama. Seperti mana Engkau melihat Habib Umar bin Hafid, lihatlah kami. Seperti mana Engkau melihat Hubabah Nur, lihatlah kami. Seperti mana Engkau melihat Habib Zain bin Smith, lihatlah kami. Seperti Engkau telah melihat guru-guru kami ya Allah, Hubabah Bahia, Hubabah Zahra, lihatlah kami juga ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jagakan kami di sisa umur kami agar tetap berada dalam jalan taat padamu, agar tetap berada dalam jalan cinta pada kekasih-Mu, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan biarkan kami mati tanpa berbekal cinta padamu. Jangan biarkan kami mati tanpa berbekal cinta kepada Nabi besar Muhammad. Ya Allah, kenalkan kami kepada Nabi Muhammad. Kenalkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Jadikan lisan kami gemar menyebut namanya. Dan biarkan Nabi Muhammad menyebut nama kami ya Allah.
Ya Allah, dekatkan kami padanya. Syafaatkan Ia untuk kami ya Allah. Kenalkan hati kami rasa cinta padanya. Ya Allah, cintakan hati Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Kenalkan hati kami rindu padanya. Ya Allah, rindukan hati Nabi Muhammad pada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapnya di saat kami hidup, mudahkan kami mengucapkannya di saat kami mati ya Allah. Izinkan mata kami memandang indah wajah Nabi Muhammad. Izinkan telinga kami mendengar indah suara Nabi Muhammad. Izinkan lisan kami mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Engkau selama ini telah mengizinkan kami lagi dan lagi untuk mengucapkan salam saat qiyam kepada Nabi Muhammad. Saat sholat, Kau izinkan kami ucap salam padanya. Maka izinkan kami mengucapkan salam padanya saat kami sesudah meninggal dunia nanti. Ya Allah, izinkan kaki kami untuk selalu melangkah di belakangnya, mengikuti sunnah-sunnah dan jalan hidupnya di saat kami hidup di atas muka bumi ini. Dan kelak Kau izinkan kami digiring di belakangnya di padang mahsyar nanti. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunilah pula dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa suami kami. Ampuni dosa saudara-saudari kami. Ampuni dosa anak-anak kami. Ampuni dosa ponakan-ponakan kami. Ampuni dosa semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya mohonkan keberkahan suratul Fatihah untuk umi saya dalam alam kuburnya, Umi Nur binti Muhdar Asgaf, juga untuk uminya saudari-saudari saya, yaitu ibu cucu saudah. Kita doakan mudah-mudahan dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dalam alam kuburnya. Dan juga doakan abah saya dan juga abahnya saudari-saudari saya ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih badan yang sehat, pikiran yang tenang, dan juga hati yang bahagia insyaallah, serta ketaatan dan kedekatan
dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam kehidupan mereka. Juga untuk segenap hajat-hajat kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah bi salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.